Selamat siang, saya Lisnawati Sitorus SPD, guru di SDN 22 Mandau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Yakuala. Pada hari ini, 3 Desember tahun 2023, saya melakukan uji kinerja di kelas 5 dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan materi iklan dan sistem pencernaan pada manusia. Sekian informasi dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Oke, terima kasih. Nah, pagi hari ini anak-anak Ibu kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, anak-anak Ibu tadi sudah absen semua? Ya, hari ini yang absen siapa yang tidak hadir? Francisco, oke Francisco. Tapi anak-anak Ibu harusnya kabarin ke Ibu ya nak kalau tidak hadir hari ini. Ya, baiklah untuk memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Kelasnya disiapkan. Oke Marcel, kelasnya disiapkan. Ayo nak. Ready? Good morning, students. How are you today? I'm fine too. Thank you, everybody. Please sit down. Baiklah, anak-anak Ibu. Hari ini anak-anak Ibu sudah absen, sudah disiapkan kelasnya. Nah, anak-anak Ibu ingin bertanya. Anak Ibu sudah lihat tidak kelas kita? Bagaimana kelas kita hari ini? Bersih atau? Sudah bersih ya. Hari ini anak-anak Ibu tadi piket dan semua kegiatan piketnya sudah dilaksanakan, mulai dari merapikan bangku. Anak-anak Ibu dengan kondisi seperti ini bagaimana? Sudah nyaman tidak untuk belajarnya? Nah, karena dengan kita menjaga kebersihan, maka kita bisa nyaman untuk belajar. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyi dulu lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila, ya. Silakan anak-anak Ibu berdiri semuanya. Dalam keadaan siap ya. Oke. Beriman dan berdakwah pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Silakan duduk. Ya, baiklah. Tadi anak-anak Ibu sudah menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Nah, itu adalah salah satu bentuk rasa nasionalisme kita sebagai seorang pelajar yang berkebinekaan global, mandiri juga ya. Nah, untuk memotivasi anak-anak Ibu dalam kegiatan pembelajaran hari ini supaya anak-anak Ibu tambah semangat, supaya semakin oke ya,
Anak-anak ibu, kita ingin melakukan sesuatu yang namanya ice breaking supaya lebih termotivasi, lebih semangat belajarnya ya. Coba kita semua berdiri. Silahkan anak-anak ibu. Ya, gerakannya diikuti ya. Ini gerakannya sudah biasa kita lakukan. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Silakan duduk. Ya. Bagaimana perasaan anak-anak ibu dengan melakukan kegiatan ice breaking hari ini? Sudah ada semangatnya? Sudah. Ya, terbukti dari suara anak-anak ibu yang semakin menggelegar. Baiklah anak-anak ibu, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, untuk menguji sampai di mana kemampuan anak-anak ibu, pengetahuan anak-anak ibu tentang pelajaran kita sebelumnya dan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ibu akan mengadakan tes ya, tes diagnostik awal ya. Di awal pembelajaran anak-anak ibu akan mengerjakan tes ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan kamu ya. Nah, ada pelajaran yang akan kamu kerjakan yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Ya, tolong dibagikan, Tania, dibagikan dengan teman-temannya. Ini yang IPA dengan Bahasa Indonesia. Ini yang IPA. Nah, lihat ada di baliknya lagi ya, Nak, bagi yang dapat di baliknya. Jadi satu orang itu punya 2 soal ya. Yuk dikerjakan Nak, tulis nama dan kelasnya. Bacanya dalam hati ya. Oke, kenapa? Penanya nggak ada. Sudah ada penanya, Sisil? Sudah? Siapa yang sudah selesai? Nanti dari soal yang anak-anak ibu kerjakan akan tahu materinya tentang apa. Ya, Tania udah? Oke. Nah, anak-anak ibu tadi sudah mengerjakan tesnya, sudah selesai. Nah, ibu tanya dulu, paham nggak dengan soal yang tadi dikerjakan? Ngerti, Bu. Masih ada yang bingung, nggak mengerti? Nah, untuk menjawab kebingungan dan kurang mengerti atau nggak tahu cara menjawabnya, kita akan bahas di pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, ibu mau tanya dulu, anak-anak ibu masih ingat nggak apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Apa-apa saja, coba sebutkan. Bernapas, apa lagi? Apa? Iya, makan, apa lagi? Bisa minum, apa lagi? Bisa berpindah tempat. Nah, dari kata tadi yang menjawab bisa makan, bisa minum, coba anak-anak ibu lihat ini. Nah, di sini ada iklan. Ya. Dia sedang pegang apa, Nak? Dia pegang gelas berisi air. Apa katanya? Dia mengatakan bahwasanya dengan dia memegang air itu, dia mau menyampaikan kepada kita bahwasanya air itu penting untuk kita. Nah, dari kata pentingnya air untuk kita ini adalah ajakan. Ya, Nak, ajakan atau suatu iklan
yang disampaikan kepada kita masyarakat. Bahwasanya dia mau mengatakan air itu penting untuk kita. Penting untuk apa? Tubuh kita, ya. Tubuh kita ini membutuhkan air untuk bisa melakukan pencernaan, ya. Di dalam kita melakukan pencernaan, tubuh kita ini perlu yang namanya air. Nah, itulah hubungannya pelajaran kita saat ini, yaitu tentang apa gambar ini, Nak? Gambar yang ditampilkan ini mengenai apa? Iklan. Nah, iklan ini ada hubungannya pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran kita IPA, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Ya, dari ciri-ciri makhluk hidup tadi yang mengatakan bahwasanya air itu bahwasanya manusia itu memerlukan yang namanya melakukan kegiatan yang namanya makan, minum. Nah, untuk makan dan minum itu kita membutuhkan yang namanya air, ya. Nah, air ini manfaatnya untuk sistem pencernaan tubuh kita, ya. Selanjutnya, nah, ini ada tujuan pembelajaran kita, ya. Dari tes yang anak ibu lakukan, kemudian dari gambar iklan tadi, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, coba bacakan Adel. Identifikasi kata kunci dan menemukan kata kunci pada iklan dari media cetak. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Kemudian kita bisa menguraikan organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, itulah dua hal tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu ada berapa mata pelajaran, Nak? Yaitu apa saja? Bahasa Indonesia dan IPA, ya. Nah, coba anak-anak ibu, setelah tadi tujuan pembelajaran itu, ibu ada cerita. Nah, tadi ibu pergi ke sekolah, buru-buru, ya. Buru-buru, jadi tiba-tiba perut ibu sakit sampai di sekolah. Kenapa ya? Coba anak-anak ibu, coba. Tidak sarapan, ya. Karena tidak sarapan, jadi perut ibu menjadi sakit. Nah, kenapa lagi? Coba, siapa yang bisa menjawab? Kenapa tadi ya? Iya, bisa. Ya, memang tadi ibu makan cabai terlalu banyak. Nah, jadi menyebabkan ibu sakit perut. Nah, kemudian ada lagi yang bisa menjawab kenapa? Mungkin ibu masuk. Iya, bisa aja karena masuk angin. Tadi malam ibu begadang, ya, begadang. Nah, jadi dari jawaban anak-anak ibu itu benar, ya. Tadi ibu pergi sekolah, buru-buru, tanpa ibu sadari, sampai di sekolah perut ibu sakit. Rupanya karena tadi ibu makannya sambil jalan-jalan, karena mengejar waktu, ya. Kemudian makannya tadi terlalu banyak makan yang pedas, ya. Kemudian supaya anak-anak ibu tahu masalah apa yang ibu hadapi, kenapa ibu bisa sakit perut. Nah, coba anak-anak ibu lihat dari cerita yang ibu sampaikan ini dan dari video yang akan kita amati, anak-anak ibu bisa melihat penyebab masalahnya, ya. Dari gambar atau video yang ibu tampilkan, anak-anak ibu akan melihat masalahnya di mana, ya. Coba dilihat videonya dan kita saksikan bersama-sama. Makanan yang kita makan ini menjadi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan,
lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini videonya sudah berhenti ya. Sudah selesai videonya tadi. Nah, jadi dari video yang ditampilkan tadi, video mengenai iklan, sistem pencernaan. Nah, jadi kita mau mengerjakan LKPD ya. Dari video yang disimak itu anak-anak ibu nanti akan menemukan jawabannya ya. Nah, coba anak-anak ibu nanti akan bekerja di dalam kelompoknya ya. Ini LKPD-nya yang akan dibagikan. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, untuk anak ibu yang di sebelah sini, kira-kira sudah ditentukan apa nama kelompoknya? Apa nama kelompoknya, nak? Lambung. Yang di sebelah sini, tengah-tengah? Usus halus. Oke, nah, bagikan tolong, Tania, LKPD-nya. Ini ya, ini masing-masing 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Sudah dapat masing-masing kelompok LKPD-nya? Oke. Nah, jadi anak-anak ibu, coba perhatikan, LKPD-nya sudah dapat semua? Ya. Dari LKPD yang kamu terima, coba anak-anak ibu lihat, baca dulu, apa perintah atau petunjuk soal yang ada di LKPD-nya. Dibaca, dilihat, apa yang bisa kamu temukan. Coba, siapa? Tania? Apa, nak? Bu, ada melakukan percobaan ya, Bu? Iya, ya nanti kita akan melakukan percobaan, kegiatan percobaan IPA ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bu, di sini ada gambar, ini diwarnai atau diapain? Oh, ini nanti gambarnya, nanti anak-anak ibu akan bekerja di dalam kelompok, membuat plastisin, ya, maksudnya membuat bentuk organ tubuh ini dari plastisin, ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Ya, tadi kan seperti yang Ibu sampaikan, di dalam LKPD kita ini ada muatan IPA dan bahasa Indonesia. Jadi yang bahasa Indonesianya anak-anak Ibu nanti akan menemukan kata kunci ya, menemukan kata kunci pada iklannya. Ya, sudah paham anak-anak Ibu? Ya, itulah yang akan kita kerjakan di dalam kelompok nanti. Ya. Sekarang anak-anak Ibu coba bekerja di dalam kelompok, kemudian masing-masing kelompok memiliki ketua. Ya, ketuanya membacakan apa instruksi yang ada di dalam LKPD, apa yang akan kamu kerjakan. Nah, masing-masing kelompok tentukan siapa ketuanya. Ya, diskusikan dalam kelompoknya ya. Kemudian ketua membacakan apa perintahnya. Udah dilihat LKPD-nya kan? Nah, sudah tahu kita akan melakukan percobaan di IPA. Kemudian di bahasa Indonesia mencari kata kunci ya. Jadi ada percobaan yang akan kamu lakukan dengan menggunakan plastisin, dengan menggunakan pensil warna, kamu pilih nanti ya. Kemudian akan ada percobaan dia meremas-remas makanan ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, silakan anak-anak Ibu ambil alat dan bahannya di belakang. Dari masing-masing kelompok, satu kelompok ambil satu orang aja ke belakang ya. Yuk, silakan. Dibawa itu. Bisa dibawa ini. Udah, nanti aja kalau enggak. Sapu deh. Ya. Yang air putih. Ya, air putih. Siapa yang air ininya belum ada, air yang warna putihnya? Oke, corongnya siapa yang belum ada? Corongnya ini ya, kelompok ini. Nah, sudah. Nah, coba lihat. Nanti anak-anak Ibu akan bekerja di dalam kelompoknya. Perhatikan dulu Marcel.
Sudah, perhatikan ya. Nanti di dalam kelompok, anak-anak ibu akan melakukan percobaan meremas-remas makanan. Nah, ibu akan membagikan biskuitnya. Ya. Nah, biskuitnya kamu hancurkan. Nah, baca instruksi yang ada di LKPD-nya dulu. Apa yang dilakukan, yang kamu disuruh lakukan? Ya. Bekerja ya di dalam kelompoknya. Oke. Ya, anak-anak ibu sudah boleh bekerja ya di dalam kelompoknya. Nah, mulailah melakukan percobaannya, yaitu meremas-remas makanannya. Ya. Itu makanannya diapain, Tania? Oke, dihancurkan. Oke. Sudah? Ya, jadi sudah dimasukkan semua makanannya. Pada saat kamu memasukkan makanan ke dalam plastik, itu terjadi di mana? Oke, ya, di mulut. Ya. Ya. Kemudian makanan diapakan? Oke, dihancurkan. Ya, sambil diremas-remas ya. Tapi itu tidak bisa tanpa adanya cairan. Nah, apa yang dimasukkan? Cairan apa dulu? Ya, air putih. Itu adalah apa namanya, Nak? Kalau di dalam mulut kita? Air liur. Ya. Karena pada saat kita mengunyah makanan, kita mengeluarkan air, ya, untuk membantu proses menghancurkan makanan oleh apa, Nak, di dalam mulut? Apa yang menghancurkan makanan di dalam mulut? Gigi, ya. Oke, nah setelah dihancurkan, nah dimasukkan cairan pewarna. Itu adalah cairan yang dihasilkan oleh pankreas, menghasilkan asam lambung. Usus halus bagaimana kerjanya? Makanan dimasukkan, oke ya. Pada saat ini makanan pada waktu di sini apa namanya jadi? Ya, ini namanya adalah prosesnya di lambung. Nah, sekarang kamu memasukkan makanan kemana prosesnya ini? Setelah dari lambung, oke, ke usus halus. Ya, sudah habis. Iya. Nah, anak-anak ibu sambil mencatat ya, apa kerjanya, apa langkah yang mereka lakukan. Nah, pada saat ini makanan diapakan? Sudah sampai di usus halus, apa yang terjadi? Pada saat makanan sudah sampai di usus halus, terjadi penyerapan. Ya, terjadi apa, Del? Oke, penyerapan sari-sari makanan. Ya. Selanjutnya di kelompok ini sudah bagaimana? Sudah, ini penyerapan sari-sari makanan sudah selesai. Apa langkah selanjutnya, Suci? Makanan disalurkan kemana? Ke usus besar. Oke. Ya, makanan sudah tidak berguna lagi di usus besar. Kemudian makanan akan dibuang ke anus. Kemana? Nah, sebelumnya kemana dulu dia, Nak? Sebelum ke anus. Ya, ke rektum. Coba bantu ini, menggunting. Nah, ini adalah proses apa namanya? Ya, ini namanya proses apa? Membuang makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Itu dibuang melalui apa, Nak? Ya, yang dibuang itu namanya apa? Ampas atau feses, ya. Sudah selesai? Sudah ditulis hasil percobaannya? Oke, ya. Tadi anak-anak ibu sudah mengerjakan percobaannya. Sekarang kita tampilkan ke depan.
Ayo, kelompok mana dulu yang mau tampil? Ya, kelompok usus halus boleh, nanti kelompok ini ya. Oh, usus besar, itu salah. Ayo, kelompok usus besar, silakan maju bersama temannya, nak. Ya. Ya, anak-anak ibu tampilkan. Nanti dulu yang plastisinnya. Nah, coba bacakan dulu jawaban yang LKPD yang ini, nak. Kan tadi bagaimana proses sistem pencernaan tadi, dimulai dari mana, ya? Pada percobaan tadi, biskuit dan pisang diremas-remas, dihancurkan dengan bantuan air, lalu berpindah ke kerongkongan. Usus halus, usus besar, dan sisa makanan dibuang melalui anus. Nah, sebelumnya ibu tanya dulu. Tadi pada saat kamu meremas-remas makanan, kemudian dibantu oleh cairan air, kemudian dibantu lagi oleh cairan yang berwarna, itu terjadi di mana? Coba anak-anak ibu dengarkan dulu yang dijawab oleh Tania. Tania mengatakan makanan itu tadi diremas-remas, kemudian dikasih air, dikasih cairan yang berwarna, terjadi di dalam mulut, kata Tania. Bagaimana menurut anak-anak ibu oleh kelompok lain? Benar atau salah? Salah. Oke, salah. Kenapa menurut anak-anak ibu? Coba usus halus. Apa jawabannya? Iya, bukan terjadi dalam mulut. Nah, fungsi lambung sebenarnya untuk apa? Menghancurkan makanan. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah, ya, sudah. Itulah tadi hasil dari kelompok usus besar. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok usus besar. Ya, silakan duduk anak-anak ibu. Ya, hebat-hebat ya. Nah, tadi sudah menampilkan semua hasil presentasinya, sudah hebat. Nah, coba anak-anak ibu dulu mengucapkan, kita memberikan reward kepada teman-temannya dengan mengucapkan, kamu hebat, saya hebat, kita semua hebat, ya. Oke, anak-anak ibu, 1, 2, ya. Kamu hebat, saya hebat, kita semua hebat. Oke, ya. Terima kasih anak-anak ibu. Nah, selanjutnya, ya, tadi anak-anak ibu sudah mempresentasikan tugasnya, sudah melakukan kegiatan percobaan juga. Jadi anak-anak ibu sudah tahu apa yang terjadi pada saat kita melakukan pencernaan di dalam tubuh kita, ya. Dari mana prosesnya anak-anak ibu sudah lakukan, dan bagaimana bentuk-bentuknya juga anak-anak ibu sudah lakukan. Dan ada juga iklan. Kita menemukan kata kunci dari iklan, ya. Nah, sekarang ini tadi sudah kita lakukan bersama. Nah, sebagai panduan untuk anak-anak ibu nanti dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran yang kita bahas hari ini ada hubungannya, ya nak, ya. Ya, sudah perhatikan dulu. Pelajaran yang kita pelajari hari ini ada hubungannya tidak dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa coba contohnya? Adel, apa hubungannya dalam kehidupan nyata kita dari pelajaran yang kita pelajari hari ini? Saya jadi tahu proses pencernaan makanan. Coba Marcel yang kuat suaranya. Di dalam kehidupan nyata, hubungan pelajaran ini dengan kehidupan nyata kita apa? Sebagai mengetahui bagian-bagian organ tubuh kita. Ya, kita bisa mengetahui apa-apa saja organ tubuh kita. Ya, apalagi? Siapa yang bisa menjawab? Apa hubungan pelajaran kita saat ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Adel, coba Arjuna. Kita bisa tahu tentang fungsi organ pencernaan kita. Oh iya, bagus. Fungsi organ pencernaan kita apa-apa saja tadi bagian-bagiannya? Ada mulut, kerongkongan, lambung, iya, ya, itulah hubungannya dengan kehidupan kita. Nah, coba anak-anak ibu, kita akan melakukan kegiatan
Sambil untuk mengasah kemampuan anak-anak ibu, kita berdiri dulu. Kita ada lagu tentang sistem pencernaan, ya. Lagu ini adalah lagu dari lirik Ampar-Ampar Pisang, ya. Matikan musik. Ayo kita semua sistem pencernaan pada manusia yang berbeda. Pada manusia yang berbeda. Makanan masuk mulut dipunya oleh gigi terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Usus sahabat lain hingga sisakan nafas. Hembus lalu dibuang dikeluarkan lewat angin. Sudah selesai. Ya, silakan duduk. Mari kita lihat lagi. Ya, ini untuk mengingatkan ya, Nak. Dan selanjutnya yaitu kerongkongan untuk lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan begitu sementara direktur sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, Nah, coba kita ulang sekali lagi. Proses masuknya makanan dari mulut hingga dibuang. Oke, anak-anak ibu, sama-sama kita sebutkan ya. Proses pertama kali adalah makanan dimasukkan ke dalam kemudian akan melewati kerongkongan. Setelah itu makanan ke dalam lambung. Di lambung apa yang terjadi? Proses menghancurkan makanan yang dibantu oleh enzim, ya, ada asam lambung, ya. Setelah itu makanan dimasukkan ke mana lagi? Di usus halus apa yang terjadi? Ya, nah setelah itu makanan disalurkan ke usus besar. Setelah nutrisi atau sari-sari makanan diserap oleh usus halus. Nah setelah itu dari usus besar makanan disalurkan ke rektum sebelum akhirnya dibuang melalui halus, ya. Nah jadi anak-anak ibu, setelah ini ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh lambung dan pankreas, ya. Ini adalah cara supaya anak-anak ibu mudah mengingat apa-apa saja enzim yang dihasilkan oleh lambung dan pankreas kita. Namanya adalah apa, Nak? Coba anak-anak ibu baca. Ya, ini adalah singkatan. Nah, nanti adalah enzim-enzim apa saja yang dihasilkan oleh lambung dan pankreas kita. Selanjutnya, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkannya, ya. Tadi juga sudah disimpulkan oleh si Marcel, ya. Nah, sekarang secara keseluruhan, kesimpulan pembelajaran kita adalah, coba kita perhatikan sama-sama. 1, sistem pencernaan itu adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, ya. Dengan kita makan, kita punya apa, Nak? Atau tenaga. Dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Yang kedua, manusia dan mencerna makanan dengan memanfaatkan sistem pencernaan dalam tubuh, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Oke, ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi sebagai pengetahuan bagi anak-anak ibu sudah paham tentang pelajaran kita hari ini. Nah, kita mau melakukan evaluasi, ya. Evaluasi yang kita lakukan hari ini adalah berupa kuisis, ya. Nanti anak-anak ibu akan mengangkat kertas lembar jawabannya. Kemudian ibu akan scan jawaban kamu, di layar akan tampil siapa saja yang sudah menjawab dengan benar dan nilai yang tertinggi. Oke anak-anak ibu? Oke, Bu. Ya, bisa kita laksanakan. Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali apa fungsi air liur? Berarti yang tidak, ya.
Kecuali ya nak. Sudah ada jawaban di dalam hati? Nah, angkat kertasnya. 1, 2, 3. Oke. Ya. 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 Oke, benar. Marcel. Ya. Sudah masuk semua jawabannya. Kita cek ya. Nah, ini dia. Sudah bertambah poin anak-anak ibu. Sudah menjadi 1.200. Jawabannya adalah apa? Memberi suasana basah dalam mulut. Itu kecuali. Berarti yang tidak merupakan fungsi air liur. Ya, semua menjawab benar. Bagus ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Lihat. Nah, nilai yang paling tinggi adalah poinnya berapa? Ya, inilah anak-anak ibu pemenangnya dalam game kita hari ini. Ya. Nah, sudah selesai anak-anak ibu. Nah, nanti kalau masih ada nilainya yang tidak tuntas, kita akan lakukan remedial. Ya, anak-anak ibu. Anak-anak ibu, sebagai penutup dalam pembelajaran ini, kita akan melakukan refleksi ya. Bagaimana perasaan anak-anak ibu dengan pembelajaran hari ini, dan bagaimana apa pengalaman yang bisa anak-anak ibu dapatkan hari ini. Nah, dari sticky notes yang anak-anak ibu punya, ada masing-masing warna pink dan warna hijau. Untuk yang pink mengenai perasaan, yang hijau untuk pengalaman. Nah, siapa yang sudah selesai, silakan tempel ke depan. Ya, ayo. Tempelkan bagaimana pengalamannya, bagaimana perasaannya hari ini dengan kita belajar. Ya. Oke, untuk yang pink perasaan, untuk yang hijau pengalaman. Oke. Ya, Tania sambil bagikan untuk penilaian diri antar teman ya. Ada yang menjawab senang, ada yang menjawab perasaannya menjadi tahu, ada yang menjawab senang sudah melakukan percobaan tentang organ pencernaan. Semua dari jawaban anak-anak ini merasa senang. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Berarti pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya untuk diri kita, untuk menjaga kesehatan kita dan untuk orang lain ya. Kita belajar ya. Baik, yang sudah selesai melakukan penilaian antar teman dikumpul. Baiklah anak-anak ibu, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya adalah mengenai sistem peredaran darah pada manusia, ya, dan gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Nah, itulah pembelajaran kita untuk yang berikutnya. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita dan kehidupan kita, ya. Nah, untuk penutupnya silakan disiapkan kelasnya, kita mau pulang. Ayo, Reni, siapkan kelasnya. Sudah selesai kan? Siapkan kelasnya, Reni. Good morning, students. We go home together. Go home, please.